Halo semua, apa kabar? Gue mau cerita nih. Salah satu teknologi yang menurut gue lifesaver banget dalam 2 tahun terakhir adalah di gue ya, robot vakum. Bener-bener ngubah hidup gue banget. Jadi gini, makanya gue begitu diminta review device ini, yaitu Yidi Mop Station dari Yidi Indonesia, gue langsung mau. Yidi Mop Station adalah robot self-cleaning base station dengan charging dock. Ya, gampangnya ini adalah robot vakum yang selain bisa vakum, bisa ngepel juga tentunya. Lantai apa seperti ya, marmer, parket, keramik, granit, atau apapun itu. Bedanya dengan banyak robot vakum yang lain adalah self-cleaning stationnya ini. Seru banget nih gue kenalan sama yang namanya Yidi ini. Oke, gini. Setelah sekitar semingguan gue pakai setiap hari, gue berpendapat bahwa Yidi ini lebih fokus di ngepel. Ya bisa vakum, tapi lebih serius di ngepel. Kenapa? Yuk kita bahas. Pelnya ini, kalau kebanyakan robot vakum mempunyai pel yang berupa kain pel yang meresap, itu satu lembar aja, terus tertempel di robotnya biasanya dengan velcro, terus tinggal diseret aja gitu. Jadi ngikut robotnya jalan kemana. Nah ini beda, pertama adalah bahan kainnya yang berbeda. Dia udah kayak rambut gimbal gitu deh, Rastafarian man. They call it spin mop. Ini agak kriwil-kriwil gitu. Belum lagi mekanismenya. Kalau biasanya itu kain pel diseret ngikut sama robotnya, sedangkan ini ada 2 kain pel dengan sistem rotasi di masing-masingnya dan bisa dilepas kalau mau cuci terpisah. Tapi ini bisa self-cleaning. Nanti kita bahas mop stationnya belakangan ya. Kita fokus di device-nya dulu. Dari situ aja kita udah bisa kelihatan tuh tentang Yidi ini memang lebih fokus di mopping. Dari bahan kain pelnya dan dari sistem gerak kain pelnya. Vakum pun seperti biasa, kita buka bagian depannya. Ini tangki airnya bisa dimasukin di sini dan tempat penampungan debunya. Oke, maklum kalau agak kotor dan basah karena memang gua pakai setiap hari. Nah, bedanya mungkin cuma di bagian brushnya. Brush yang bagian sini itu cuma satu sisi. Biasanya robot vakum yang lain ada 2 sisi. Dan jadi yakin bahwa dengan satu sisi aja udah cukup dorong debu masuk ke dalam brushnya yang dalam tengah ini dan sudah masuk ke tempat penampungan tadi. Lumayan efektif, cuman menurut gue kenapa nggak 2 sekalian kan lebih baik gitu. Kita masih ngomongin bagian robotnya ini, bagian geraknya. Device ini desainnya cukup solid menurut gue, cukup berat dengan adanya baterai 5200 mAh ngebantu bekerja sekitar ya 3 jam lah, 180-an menit. Desainnya juga relatif sederhana, simple, berkelas, to the point, sesuai kebutuhan. Yang gue suka sih ngeliatin dia di mop stationnya ini ya. Kayak di saat pulang selesai bersihin tuh dia kayak parkir ke garasinya sendiri, kayak terus abis itu self cleaning. Asik kan? Bayangin kalau mobil juga kayak gitu. Oke, sekarang kita ngomongin map stationnya ya. Ini pertama gue lihat, kok gede banget sih? Tapi untungnya desainnya oke lah ya, bagus ya. Looks good with any furniture in the house karena warnanya putih juga. Nah, kenapa gede? Karena di dalamnya ini berisi 2 tangki air. Satu buat air bersih, satu buat air kotor. Nah, ini masing-masing ukurannya 3,5 liter, jadi bisa bawa 7 liter air di dalam sini. Nah, yang menarik, ini kenapa akan kita bahas kenapa dia lebih fokus ke ngepel. Jadi tadi di saat robotnya masuk selesai ngepel tadi, air akan datang dari yang tangki air besi ke bawah sini. Dia akan menggenang di sini, bersihin pelnya yang di sini nanti pas dia masuk. Sesudah itu hasil kotornya, karena kan habis bersihin ada debu-debunya, ada kotorannya, airnya akan kotor. Air kotornya akan disedot ke tangki yang kotor. I mean that's good, dan itu nggak akan basah di sekitarnya karena memang airnya sudah terukur sebanyak apa biar nggak begitu kotor di situ, nggak tumpah kemana-mana, dan dia udah disedot lagi sesuai dengan tujuannya. Dan itu tambahannya adalah setelah selesai semuanya dia bisa wind cleaning atau misalnya bersihinnya menggunakan tambahan fan-nya di dalamnya. Itu bisa dinyalakan melalui aplikasinya, terus kering sampai sekering-keringnya. Ini kering nih sekarang nih karena tadi pagi habis kerja jam 4 pagi, keringin, disedot, lalu pakai angin jadi kering. So itu yang maksudnya dengan self-cleaning station. Tapi kalau lo kurang puas, kurang bersih, tadi bisa dilepas kain pelnya terus masukin mesin cuci. Seperti gue bilang, untuk monitor itu semua jangan lupa install aplikasi Yidi dari App Store atau Play Store. Lalu bisa dimulai deh. Perlu diketahui bahwa ini untuk pemakaian pertama kali, layaknya robot vakum lainnya, robot vakum harus mempelajari dulu daerahnya atau mapping for mopping. Jangan kaget kalau di awal ada nabrak-nabrak, terus agak lama. Dia harus memprosesnya dulu gitu. Nanti makin lama kerjaan berikut-berikutnya semakin lancar kok, konsisten dengan ruangannya. Ya, lain ceritanya kalau kita bawa ke lantai berbeda, ruangan berbeda, jadi dia perlu mapping lagi.
hasil bersihnya menurut gue it does the job, bener-bener bersih, lancar, termasuk ngepelnya. Gue sih pede ya pakai ini sebagai hari-hari. Ini udah gue pakai berhari-hari juga, karena menurut gue Indonesia ini adalah negara tropis yang hasilnya debu relatif lebih banyak dibanding negara lain dengan 4 musim. Selain itu, udara kotor di Jakarta ini juga pengaruh. Gue nyaman dengan rumah dipel. Bangun pagi rumah udah dipel karena gue set ini untuk kerja jam 4 pagi. Cukup waktu untuk ngeringin juga, bersih banget rasanya. So yeah, ditambah dengan warranty 1 tahun yang kalian bisa beli di deskripsi di bawah, dibaca aja. Gue rekomen untuk yang males bersihin pelnya. Go for it. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye now. Be nice. Balik. Oh, ini gak dicolok ya.